Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Amel kali ini dalam pelajaran matematika. Kita awali dulu pembelajaran kita ini dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita materinya adalah tentang barisan aritmatika. Kalau kemarin sudah tentang pola barisan bilangan, dan pola barisan bilangan atau barisan bilangan sendiri itu terbagi menjadi dua, ada yang namanya aritmatika, ada yang namanya geometri. Kalau aritmatika ini berhubungan dengan beda atau selisih, ya, penjumlahan dan pengurangan, beda atau selisih antar sukunya. Tapi kalau geometri ini dia bukan namanya beda tapi rasio, ya, yang berhubungan dengan perkalian dan pembagian, ya. Oke, lanjut barisan aritmatika. Ya. Apa itu barisan aritmatika? Adalah suatu barisan bilangan dengan pola tertentu, sudah ada pola, ya, yang berupa penjumlahan dan pengurangan tadi katanya. Jadi aritmatika itu selalu berhubungan dengan penjumlahan atau pengurangan yang memiliki beda atau selisih yang selalu tetap, yang selalu sama. Misal contoh ada barisan bilangan 1, 5, 9, dan 13, ya. Kita lihat apakah dia aritmatika. Ialah kita lihat dengan jarak antar sukunya, ya, perbedaan antar sukunya. 1 ke 5, 5 ke 9, 9 ke 13. Apakah beda atau selisihnya selalu tetap? 1 ke 5 selalu bertambah dengan angka 4. 5 ke 9 juga bertambah 4, 9 ke 13 juga ditambah dengan angka 4. Maka ini dikatakan sebagai barisan aritmatika. Barisan aritmatika. Nah, jadi U1-nya atau urutan pertama, U1 adalah angka 1. U2, urutan kedua atau suku kedua adalah 5. U3, suku ketiganya 9. U4 adalah 13 sampai seterusnya, selalu bernilai selisihnya selalu tetap, ya. Jadi kalau ibu minta suku ke 5, 13 ditambah 4 lagi, berapa? 13 tambah 4 17 atau seterusnya sampai berapapun itu, ya. Di sini ibu hanya menuliskan sampai suku ke 4. Di sini barisan aritmatika itu digunakan untuk menentukan suku selanjutnya, suku yang lebih besar lagi, bukan hanya suku 5, U5 atau berapa. Misal kalau ibu tanya dari barisan aritmatika ini bagaimana, berapa nilai dari suku ke 50, U50 atau suku ke 72, dan ini tidak mungkin kalian harus selalu tambah 4 sampai urutan ke 50. Tidak mungkin seperti itu, karena pasti bakal kesulitan kalian untuk menyelesaikan soal kedepannya nanti atau soal ujian nasional juga nanti, ya. Ini sering masuk, ya. Dan disinilah ada ada rumus dari menentukan barisan aritmatika, sehingga kalian bisa lebih cepat menentukan suku ke berikutnya, ya. Oke, sekarang kita menentukan suku ke n, ya, dengan rumus UN sama dengan A ditambah M kurang 1 B. Dengan UN itu adalah suku ke N atau suku yang ditanya, suku ke 50 atau suku ke 36. Jadi ini N-nya itu disesuaikan. Kalau yang ditanya suku ke 36 jadi U36. Kalau ditanya suku ke 50 rupanya U50, ya. N ini urutan suku yang ditanya. A atau disebut dengan sebagai suku pertama atau U1 juga. B ini selisih, ya. Selisih ini adalah pengurangan dari suku kedua dikurang suku ke 1 atau suku keempat dikurang suku ketiga atau suku ketiga dikurang dengan suku kedua. Jadi yang perlu kalian pahami adalah rumus menentukan suku ke n-nya, ya. Misal contoh, tentukan U23 dari barisan 1, 5, 9, dan 13, ya. Tentukan U23 dari barisan 1, 5, 9, 13. Kalau ini dilihat, ini selalu bertambah dengan angka 4, ya. Tapi kalau kita menentukan U23, jadi minta urutan ke 23. Tidak mungkin anak ibu harus selalu menambahnya dengan angka 4 sampai dia berurutan ke 23. Cara cepatnya adalah dengan menggunakan rumus. Oke, kita tulis dulu diketahui. Yang diketahui pertama yang perlu kita cari adalah A. A ini adalah suku pertama. Lihat barisannya, 1, 5, 9, 13. Suku pertamanya atau U1 atau A itu adalah angka 1. Nih, urutan
suku ketiga kurang suku kedua itu terserah kalian. Ibu pakai di sini U2 dikurang dengan U1. U2-nya 5 dikurang dengan U1-nya 1. Jadi 5 dikurang 1. Jadi bedanya 4. Tadi selisihnya selalu 4 ya. Terus N. Suku yang ditanyakan, urutan suku yang ditanya. Yang ditanya urutan suku berapa? U23. Jadi minta urutan yang ke-23. Jadi N-nya 23. Ini saja yang perlu kita cari di kertas. Ditanyanya adalah suku U23. U23. Oke, yang ditanya adalah U23 ya, U23. Oke, kita jawab pakai rumus yang tadi. UN sama dengan A ditambah F dikurang 1 dikali dengan beda. Kita masukkan. U yang ditanya U23. A, suku pertama A-nya tadi 1. Masukkan nilai 1. Ditambah turun N, suku urutan yang ditanya, urutan yang ke-23, N yang 23 dikurang 1 lagi, kurang 1 turun lagi, B selisihnya, B nya selisihnya 4 kali 4. Oke. U23 tulis kembali. Ingat nak, ada jumlah dalam kurung, ada kali. Yang dikerjakan duluan adalah yang di dalam kurung. Jadi 1 turun kembali, tambah turun lagi, 23 kurang 1 22 kali 4. U23 ada tambah ada kali. Yang dikerjakan duluan adalah yang kali, maka 1 turun kembali, ditambah 22 dikali 4 88. Baru kita jumlahkan. U23 sama dengan 89. Selesai. Jadi urutan ke-23 adalah 89. Ibu akan kasih satu contoh lagi. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Tentukan suku ke-18 dari barisan aritmatika berikut 5, 14, 23, 32, 41. Oke, kita tulis kembali, diketahui. Ketahuinya A, suku pertama, urutan yang pertama. Mana suku pertamanya di 5. Oke, terus beda. Selisih antara suku kedua dikurang suku ke-1 atau suku ke-3 dikurang suku kedua.
ya. Nomor 1. Diketahui barisan aritmatika 2, 8, 14, 20 dan seterusnya. Tentukan suku ke-25. Oke. Yang kedua, diketahui barisan aritmatika 16, 20, 24, 28 dan seterusnya. Tentukan suku ke-15. Ini dua latihan ini saja. Yang ini ya, yang mohon untuk dikerjakan ya. Tulis nama, biasa nama dan kelas, kirim ke WA pribadi. Ingat, karena ini latihan jadi WA pribadi, jangan di grup ya. Catatannya tadi silakan dicatat, tapi tidak usah dikirim ke Ibu ya. Cukup latihan ini saja menilai. Jangan takut salah benar, Ibu tetap terima. Ingat ya. Salah benar Ibu tetap terima dan Ibu tunggu pengerjaannya sampai hari Rabu ya. Ibu kerjanya sampai hari Rabu ya. Hari Rabu, jadi kalau yang hari Selasa kasih 1 hari ya, sampai hari Rabu ya. Pengerjaannya Ibu tunggu sampai hari Rabu. Mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurang lagi Ibu mohon maaf. Kita tutup sama-sama dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.